Kenapa pada waktu itu Syah Mursyid yang hadir pada Monakib Online Internasional pada pagi hari ini di antaranya adalah Romo Yayi Bang Sutiono, Romo Yayi Anang, Romo Yayi Mahya, Bunda saya, Bunda Dr. Sari, Bapak Pria Supriyatno. Wabil khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini Ibu Haja Isrowati Wahyu Diwidaningsi dan seluruh keluarganya. Semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa apa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fadhili Syuhur yang ditulis oleh guru kita, di dalam bab birrul walidain ada beberapa hadis yang sangat penting yang perlu kita bahas. Yang ini adalah prakteknya, adalah contoh daripada guru kita. Di antaranya guru kita mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tabrani wal Hakim dari Jabir. Qala sallallahu alaihi wasallam birru abaakum tabarrukum abnaakum. Birru abaakum tabarrukum abnaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaktilah kalian kita semua kepada orang tua kalian. Berbaktilah kalian kepada kepada orang tua kalian, tabarrukum abnaakum, maka anak-anakmu pasti akan berbakti kepadamu, akan baik kepadamu. Ini konsep, ini kunci. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, maka kita terlebih dahulu harus berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, maka yang perlu kita lakukan sekarang adalah, yang harus kita lakukan adalah kita soleh terlebih dahulu. Jadi ini adalah penting sekali. Ini adalah kunci. Kalau pengen anak kita baik, kita harus baik. Kalau pengen anak kita berbakti, kita harus berbakti. Kalau pengen kita menjadi anak yang ahli zikir, ahli ibadah, maka kuncinya adalah kita harus menjadi ahli ibadah dulu. Nah, pada satu saat saya bersama Pangarsa Abah, kemudian ada orang datang menghadap kepada Pangarsa Abah, nah, mengadukan tentang hal anaknya. Nah, Abah, anak saya nakal, bah, gini, 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 gini. Intinya anaknya susah diatur, ngeyel, ya, ngeyel. Apa kata Abah? Abah nggak manggil, anaknya mana? Sini, saya nasihatin, saya kasih peringatan. Enggak. Abah bertanya, balik nanya kepada kedua orang tua yang tadi menghadap tadi. Kata Pangarsa Abah, Bapak masih punya orang tua? Hmm. Ditanya begitu. Bapak masih punya orang tua? Orang tadi menjawab, tinggal satu, Pak. Bapak sudah nggak ada, ya. Ibu masih hidup. Apa jawaban Abah? Bapak, kepada orang tua yang sudah meninggal, rajin-rajin doakan. Kepada orang tua yang masih hidup, lebih dekat lagi, lebih perhatian lagi, lebih berbakti lagi. Nah, ini adalah disampaikan oleh guru kita. Kemudian Abah menyampaikan hadis ini. Ya, menyampaikan hadis ini kata kata Pak bersahabat Muhammad Rasulullah, birru abakum tabarrukum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi semua adalah tergantung kitanya. Abah tidak menyalahkan anak, ya, tidak menyalahkan anak yang nakal, tidak ada. Karena dalam konsepnya sebenarnya itu nggak ada anak durhaka, yang ada itu seringkali adalah orang tua yang durhaka. Kadang-kadang orang tua egois. Wah, doraka lo sama orang tua, doraka sama orang tua. Orang tua yang kadang, karena kadang-kadang yang sering hari itu terjadi itu orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kenapa? Nggak dididik dengan baik.
Kita sebagai orang tua nggak mencontoh-contoh yang baik, akhirnya ditiru oleh anak-anak kita. Nah, maka sekarang konsep guru kita, kalau anak kita nakal, kalau anak kita susah diomongin, masih ngeyel, kita harus berkaca kepada diri kita sendiri. Mungkin kita dulu seperti itu kepada orang tua kita. Akhirnya dibalas oleh anaknya. Maka semua diurai oleh guru kita. Maka penyebabnya adalah masalahnya adalah di kita sendiri. Maka guru ajarkan kepada kita semua. Pengersa apa? Setelah sholat tahajud, kita dikasih doa sama guru kita. Apa doa kita yang kita laksanakan jawab tunjuk guru? Allahumma ja'ali, Allahumma akhir sholat tahajudi. Bihaqi bismillahirrahmanirrahim. Bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi Allahumma ja'ali wa zawjati atau wa zawji wa auladi min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan aku dengan haknya tahajud, dengan haknya bismillah, dengan haknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikan aku, suamiku, istriku, dan anak-anakku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ini adalah ajaran dari guru kita. Ini adalah contoh dari guru kita. Jadi tidak nyalain anak, tidak nyalain istri, tidak nyalain suami. Semua adalah kita sendiri. Maka kita doakan. Ya. Anak ngeyel, anak nakal. Didoain. Bukan dibentak. Apalagi diusir. Tidak ada itu dalam kamus guru kita. Tidak ada dibentak-bentak anak. Kamu nurut. Nggak nurut sama orang tua. Dorakan, neraka. Nggak ada. Semua adalah berpulang kepada diri kita sendiri. Didoain, ya Allah jadikan aku, istriku atau suamiku, anak-anakku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ya, termasuk juga istri-istri kita. Mungkin ada istri-istri kita yang belum nurut sama kita. Ya, biarin aja. Didoain terus. Ya, didoain terus. Tapi cerewet ya biarin. Namanya juga perempuan cerewet itu udah biasa. Maka Allah ingatkan laki-laki itu adalah panjang langkah. Kalau perempuan itu panjang lidah. Kalau perempuan banyak ngomong, banyak cerita, banyak ini ya udah kodratnya seperti itu. Laki-laki nggak jangan ikut-ikutan. Nah, maka nggak boleh kalau laki-laki banyak ngomong nggak boleh. Nanti diprotes sama ibu-ibu. Lanang laki-laki kok banyak ngomong kayak ibu-ibu katanya. Jadi nggak boleh kita. Jadi kembali kepada kita, anak kita, keluarga kita, kita dandanin. Tidak dibentak, apalagi diusir. Ya. Dinasehatin kayak apa juga susah. Kita harus doakan. Doakan anak kita, doakan istri supaya menjadi hamba-hambamu yang soleh. Maka dalam konsep orang Jawa itu, yang namanya anak ini bayangan dari orang tua. Jadi anak ini bayangan dari orang tua. Kalau kita melihat bayangan itu bengkok, ya, bukan bayangannya yang dibenerin. Kita ada bayangan, ternyata bengkok. Nah, kita pengen bayangan ini lempeng. Jangan bayangannya yang diberesin. Sampai kiamat, sampai lembaran monyet juga. Kalau yang diberesin itu adalah bayangan, nggak bakal beres urusan. Jadi gimana ininya, nih, pongkalnya, kayunya yang diberesin, besinya yang dilempengin. Ya, bukan bayangannya. Kalau besinya kita lempengin, maka bayangan itu pasti akan lempeng dengan sendirinya, akan lurus dengan sendirinya. Itulah gambarannya seperti itu. Jadi biar anak kita yang ngeyel, yang susah ini kita nasihatin kayak apa juga nggak bisa. Kita orang tuanya yang harus berubah. Minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, perbaiki ibadahnya, doain anak-anak kita. Nah, yakin dengan konsep ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Inilah luar biasanya ajaran dari guru kita yang dicontohkan, yang sudah kita praktekkan. Jadi berbaktilah ke kita semua. Jadi, tugas kita hanya berbakti kepada orang tua.
Nanti anak-anak kita pasti akan berbakti dengan kepada kita dengan sendirinya. Nggak usah dibilangin, nggak usah dinasihatin anak dikumpulin. Nanti kalian semua kalau bapak mati, kalau ibu udah meninggal, doain kami ini. Nggak usah begitu. Kalau kita pengen didoain oleh anak-anak kita, maka kita harus rajin doain orang tua kita. Kalau pengen anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka kita harus berbakti dulu kepada orang tua. Itu tanamannya. Ya, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau kita baik kepada kedua orang tua kita, pasti anak-anak kita baik kepada kita. Tapi kalau kita perlakuan kita buruk kepada orang tua kita, maka jangan salahkan anak. Kalau perlakuan anak juga buruk kepada kita. Inilah yang disampaikan oleh guru kita, para sahabat. Kemudian hadis yang kedua, di seterusnya, ini yang juga sangat penting. Qala Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini yazidu fil umri wal kadhibu yunkisur rizqa wad du'a wad du'a'u yaruddul qada rawahu Abu Syah wa Ibnu Adin Abi Hurairah. Ada hadis dari hiburan disampaikan oleh guru kita. Nah, kata para sahabat mengutip hadis Rasulullah, birrul walidaini yazidu fil umri. Berbakti kepada kedua orang tua itu nambahi umur. Paling tidak nambahin keberkahannya. Juga bisa menambahin durasi umurnya. Bisa jadi yang tadinya 60, dia berbakti kepada orang tua, bisa 70, bisa 80. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dalam kitab syarah Sahih Bukhari, dalam kitab Umdatul Qari, itu ada riwayat dari Abdurrahman bin Samurah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ya, mimpi Rasulullah adalah wahyu. Mimpi Rasulullah adalah isya dari Allah. Bukan sekedar mimpi bunga tidur kayak kita. Jadi Rasulullah dalam mimpi ketemu melihat seseorang yang akan dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Mau dicabut ruhnya. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Jibril, malaikat Israel yang mau mencabut rohnya ini diusir oleh satu makhluk. Diusir oleh makhluk. Ya, ternyata apa makhluk yang ngusir daripada malaikat Israel itu sehingga tidak jadi mencabut nyawa itu adalah pahala birrul walidain. Ini ternyata pahala birrul walidain yang berwujud satu makhluk yang mengusir malaikat Israel. Malaikat Israel mau mencabut nyawa seseorang diusir oleh pahala birrul walidain. Akhirnya nggak jadi meninggal. Ya. Ini kalau orang ini tidak punya birrul walidain, tidak punya pahala birrul walidain, ya udah lewat. Dan inilah ya yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa birrul walidaini yazidu fil umri, menambahi umur. Maka insya Allah kita semua para ikhwan umurnya panjang-panjang. Kita dididik oleh guru kita menjadi orang yang birrul walidain. Selalu orang tua kita doain setiap waktu. Selalu kita doain orang tua melalui sholat birrul walidain. Kita selalu berdoa terus supaya orang-orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa itu akan berbalik kepada kita. Kita yang doain ini, yang birrul walidain ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yazidu fil umri, nambahin umur. Di samping nambahin umur, ya, ya juga keberkahannya luar biasa. Rizki pasti berlimpah. Kalau orang itu birrul walidain, rizkinya berkah berlimpah. Ya. Terus kata Rasulullah, wal kadhibu yunkis rizqa. Bohong adalah ngurangin rezeki. Orang tukang bohong, orang dusta, ini ngurangin rezeki. Ya, ini terjadi peringatan bagi kita semua, terutama para pedagang, mohon maaf yang dagang-dagang. Kadang-kadang ini berapa harganya Pak? 100 ribu. 75 ya Pak. Aduh, 75 mah. Dari sononya aja belum dapat katanya. Padahal udah untung.
Ya, berbohong kelihatannya akan menghasilkan uang secara zahir. Tapi pada hakikatnya, orang yang bohong itu ngurangi rezeki. Itu yang kita bohongin. Pembeli yang kita bohongin. Orang yang kita bohongin. Kalau tahu kita ini bohong, pasti dia akan kapok beli di tempat kita. Bukan saja dia yang kapok, tapi juga dia itu akan berkuar-kuar. Akan cerita kepada yang lain, "Lu jangan beli di situ. Orangnya begini, begini, tukang bohong, ini. Saya udah dikadalin, saya dibohongin." Ya. Jadi, wal kadhibu yunkisu rizqa, ngurangi rezeki. Maka kita ini dituntut menjadi orang yang shadiq, yang jujur. Ya, jujur. Lagi sehat, lagi sakit, lagi banyak duit, lagi bokeh, jujur. Ya, jadi pedagang-pedagang jujur, jadi pegawai-pegawai yang jujur, jadi ustadz-ustadz yang jujur, jadi orang pengajar jadinya jadi pengajar yang jujur. Ya. Kalau kita jujur, pasti rezekinya mengalir, rezeki kita berkah. Nah, kemudian wadu'a'u yaruddul qada. Kemudian doa adalah menolak kepada ketentuan kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, doa itu adalah bisa menyebabkan merubah takdir. Ya. Doanya siapa? Ya doanya orang-orang. Termasuk doanya guru mursyid kita. Apalagi ya, apalagi doanya guru mursyid. Pasti bisa merubah kodar. Yang tadinya sedikit bisa jadi banyak. Yang takdirnya jauh jadi dekat. Yang takdirnya sulit jadi mudah. Yang takdirnya tidak mungkin akan menjadi mungkin ini dengan doa, terutama doa guru kita, doa mursyid. Nah, maka dalam konsep agama itu ada empat hal yang merubah takdir. Ada empat hal yang merubah takdir. Satu, yang pertama adalah doa. Seperti Rasulullah, wa doa yarudul qadar. Jadi dengan doa ini takdir bisa berubah. Yang tadinya sedikit jadi banyak, yang tadinya pendek jadi panjang, yang tadinya sempit jadi luas. Yang kedua adalah sodako. Sodako ini sudah terkenal. Guru kita sering menyampaikan, mengingatkan, ada orang yang sedekah di pagi hari. Mestinya dia meninggal di waktu sore, bisa mundur. Ada sedekah di waktu sore. Mestinya malam meninggal, bisa mundur. Karena dengan sedekah, dengan fadilah sedekah. Kemudian yang ketiga adalah solawat. Ini solawat ini juga bisa merubah takdir. Ya, maka kita disuruh solawat, solawat terus kita membaca solawat kepada baginda dan Rasulullah. Ya, solawat yang paling rajanya adalah solawat Bani Hashim. Maka guru kita terus nempel terus kepada juru penyelawat, solawat terus. Ya, diusahakan terus kita membaca solawat. Yang keempat adalah tasbih winnun. Ini juga yang merubah takdir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Ini adalah yang bisa merubah takdir. Ini adalah wiridan Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan. 3 hari 3 malam keluar dia. Setelah keluar dari ikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Yunus, kalau kamu tidak baca itu doa, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini saya sampai kiamat pun belum tentu kamu keluar dari perut ikan." Artinya apa? Ini merubah tak. Dan yakin kita empatnya ini punya. Doa guru kita punya, sodako insya Allah kita bisa, meskipun dengan kadar masing-masing. Solawat juga kita selalu baca solawat. Tasbih di kita ada selalu dalam khataman. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan guru kita, dibersamakan dengan guru kita dunia akhirat. Berkah semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.